Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan pengajian Kitabul Manasikil Hajj sampai halaman 89. Bismillahirrahmanirrahim. Babul wada', babnya pamitan. Maksudnya tawaf wada', yaitu tawaf yang dilaksanakan terakhir kali sebelum pulang meninggalkan kota Mekah. Haddasana Nasr ibnu Ali, haddasana Sufyan an Sulaiman al-Ahwal an Tawus an Ibni Abbas qala, berkata Ibnu Abbas, kana ada siapa an-nasu manusia, yang sorifuna bubar mereka, maksudnya pulang, fi kulli wajhin, di dalam tiap-tiap arah atau penjuru. Di orang-orang yang selesai melaksanakan ibadah haji, pulang ke negerinya masing-masing dalam segala arah. Faqala, maka bersabda siapa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, la yanfironna, jangan berangkat pulang sungguh, jangan berangkat pulang sungguh siapa ahadun, seseorang, hatta yakuna, sehingga ada apa, akhiru ahdihi, akhir masanya orang atau akhir waktunya orang adalah at-tawafa, tawaf bil bait, di Ka'bah. Nah, ketika Nabi melihat orang-orang yang selesai melaksanakan ibadah haji akan pulang ke negerinya masing-masing di berbagai penjuru, maka Nabi bersabda, janganlah seseorang dari kalian berangkat pulang sehingga di waktu akhirnya dia mengerjakan tawaf di Ka'bah. Jadi janganlah seseorang pulang sebelum di akhir waktunya dia mengerjakan tawaf di Ka'bah. Nah, tawaf ini disebut tawaf wada', yaitu tawaf pamitan. Maksudnya tawaf yang dikerjakan terakhir kali sebelum pulang meninggalkan kota Mekah. Jadi selesai mengerjakan tawaf wada', maka kemudian bersiap-siap untuk pulang ke negerinya masing-masing. Jadi tidak ada lagi kegiatan kembali ke Masjidil Haram setelah tawaf wada'. Dan juga tidak menetap lagi di kota Mekah. Nah, tetapi tawaf wada' ini dikerjakan di akhir waktu seseorang masih berada di kota Mekah, atau ya di akhir waktu sebelum dia pulang meninggalkan kota Mekah. Nah, tawaf wada' ini hukumnya sunnah. Jadi disunahkan bagi orang yang melaksanakan ibadah haji atau umroh sebelum pulang menuju negerinya masing-masing, ketika di akhir waktu berada di kota Mekah, itu disunahkan untuk melaksanakan tawaf wada'. Jadi prakteknya ya sebagaimana tawaf yang sudah dilakukan, yaitu dimulai dari Hajarul Aswad, kemudian keliling ke arah kanan
atau berlawanan dengan arah jarum jam, arah berputarnya jarum jam, berputar sebanyak 7 putaran, dan tidak disunahkan untuk ngincik atau berlari-lari kecil pada 3 putaran yang pertama. Nah, karena yang disunahkan ngincik itu hanya pada tawaf kudum. Jadi yang disunahkan ngincik hanya pada tawaf kudum, yaitu tawaf yang pertama kali dikerjakan ketika menginjak kota Mekah. Nah, sedangkan tawaf wada ini tawaf yang terakhir kali dikerjakan sebelum meninggalkan kota Mekah. Yaitu caranya berkeliling 7 putaran, dimulai dari Hajar Aswad dengan tidak ngincik atau lari-lari kecil. Jadi selama 7 putaran berjalan biasa, berakhir di Hajar Aswad, kemudian dilanjutkan sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Nah, demikian prakteknya tawaf wada. Babul haidi, babnya perempuan yang haid, takhruju keluar siapa perempuan, ba'dal ifadoti setelah tawaf ifadah. Tawaf ifadah, maknanya ifadah adalah bubaran haji. Jadi tawaf ifadah ini merupakan rukun dari ibadah haji. Tawaf yang sebagai rukun dari ibadah haji adalah tawaf ifadah. Dikerjakan mulai tanggal 10 Zulhijjah sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Terserah kapan bisanya mengerjakan tawaf ifadah. Haddatsana al-Qanabi an Malik an Hisham ibni Urwah an Abi an Aisyata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakaro menyebutkan siapa Nabi Sofiyata pada Sofiyah bintah Huyai. Fakila maka dikatakan innaha sesungguhnya Sofiyah qad hadot sungguh telah haid siapa Sofiyah. Jadi ada yang melaporkan bahwa saat itu Sofiyah dalam keadaan haid. Faqala maka bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La'allaha barangkali Sofiyah habisatuna perempuan yang menahan kepada kita. Jadi jangan-jangan Sofiyah ini adalah perempuan yang menahan kepada kita. Maksudnya, kalau Sofiyah haid, sedangkan dia belum mengerjakan tawaf ifadah, berarti kita semua harus menunggu sampai Sofiyah suci dari haidnya, kemudian bisa mengerjakan tawaf ifadah. Jadi saat itu Nabi belum tahu apakah Sofiyah haidnya sesudah tawaf ifadah atau belum. Nah, seandainya Sofiyah haid sebelum tawaf ifadah, berarti Sofiyah menjadi penghalang bagi rombongan jamaah haji untuk bisa segera pulang. Jadi rombongan jamaah haji terpaksa harus menunggu Sofiyah sampai Sofiyah suci, kemudian baru mengerjakan tawaf ifadah. Qalu berkata mereka sahabat, ya Rasulullah, innaha sesungguhnya Sofiyah qad afadot sungguh telah tawaf ifadah siapa Sofiyah. Ya, ternyata Sofiyah sudah selesai tawaf ifadah, baru kemudian haid. Faqala maka bersabda Nabi, fala maka tidak, maksudnya tidak menjadi penghalang bagi kita. Izan ketika itu, ketika Sofiyah sudah tawaf ifadah. Jadi karena Sofiyah
headnya sesudah tawaf ifadah, berarti Sofiyah tidak menjadi penghalang bagi kita. Artinya kita bisa pulang tanpa harus menunggu Sofiyah. Karena Sofiyah juga bisa ikut pulang bersama-sama kita. Sebab Sofiyah sudah selesai tawaf ifadah. Jadi dari hadis ini ya, mengandung pengertian pertama bahwa tawaf ifadah itu merupakan rukun dalam ibadah haji. Sehingga tidak bisa ditinggalkan. Ya. Dengan alasan apapun tidak bisa ditinggalkan. Karena kalau belum dikerjakan berarti hajinya belum sah. Maka seandainya seorang wanita haid sedangkan dia belum melaksanakan tawaf ifadah, dia belum boleh pulang. Tetapi harus menunggu di kota Mekah sampai suci, kemudian bisa mengerjakan tawaf ifadah. Baru boleh keluar, meninggalkan kota Mekah untuk pulang. Nah, tetapi kalau perempuan yang haid ini sudah mengerjakan tawaf ifadah, maka dia boleh keluar meninggalkan Mekah atau boleh pulang sesuai dengan yang diterangkan di dalam babnya. Lalu yang kedua, berarti dengan demikian perempuan yang haid itu pulang dengan tidak mengerjakan tawaf wada. Maka atas dasar hadis ini pula tawaf wada itu hukumnya sunnah. Umpama tidak dikerjakan ya tidak apa-apa. Contohnya bagi perempuan yang haid, dia sudah tawaf ifadah tetapi belum tawaf wada. Ketika akan pulang masih dalam keadaan haid, maka dia sudah boleh keluar meninggalkan Mekah setelah, tentu saja setelah selesai pelaksanaan ibadah hajinya. Jadi paling cepat ya tanggal 13. Nah, 13 itu sudah bisa pulang walaupun belum tawaf wada dan dia tidak mengerjakan tawaf wada. Jadi kalau tawaf ifadah itu merupakan rukun dari ibadah haji yang harus dikerjakan, ya, tidak bisa ditinggal dan tidak bisa diganti dengan fidyah, ya, tetapi tetap harus dikerjakan. Sedangkan tawaf wada itu merupakan tawaf sunnah. Babul qasri, babnya mengqasar salat li ahli Makkah, bagi penduduk Makkah. Haddatsana Nufaili, haddatsana Zuhair, haddatsana Abu Ishaq, haddatsani Haritsah bin Wahab al-Khuzai, wa kanat ada siapa ummuhu, ibunya Haritsah adalah tahta Umar, di bawah Umar. Maksudnya istri dari Umar Ibnul Khattab. Jadi ibunya Haritsah adalah istrinya Umar. Berarti Haritsah itu anak tirinya Umar. Fawaladat, maka melahirkan siapa ibu lahu, bagi Umar, Ubaidullah ibna Umar, kepada Ubaidullah. Setelah ibunya menikah dengan Umar, kemudian melahirkan anak yang bernama Ubaidullah ibna Umar. Jadi kalau Haritsah itu bukan ibna Umar, tetapi anak tiri Umar. Setelah ibunya menikah dengan Umar, lalu punya anak Ubaidullah. Qala, berkata siapa Haritsah. Nah, yang meriwayatkan hadis ini adalah Haritsah al-Khuzai. Itu salat aku, Haritsah, ma'a Rasulillah, bersama Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, bimina, di Mina. Wan nasu, adapun manusia, maksudnya umat Islam, aktsaru ma kanu,
lebih banyaknya apa-apa kanu yang ada mereka annas atau umat Islam. Fasolla, maka sholat siapa Nabi bina mengimami kami rokaatain pada 2 rakaat. Nah, ini adalah sholat qashar. Jadi sholat qashar zuhur atau asar Nabi kerjakan 2 rakaat ketika berada di Mina. Fi hajjatil wada, di dalam haji wada. Haji wada. Haji pamitan. Maksudnya haji yang terakhir dikerjakan oleh Nabi pada tahun terakhir, yaitu tahun 10 Hijriah dalam kehidupan Nabi. Jadi disebut haji wada karena dikerjakan pada tahun terakhir dalam kehidupan Nabi, yaitu tahun 10 Hijriah. Dan pada saat melaksanakan ibadah haji, ya, ketika Nabi berkhutbah di Arafah, Nabi sempat menyampaikan khutbah wada, yaitu khutbah seakan-akan orang yang akan berpamit meninggalkan umat manusia di alam dunia ini. Seakan-akan dalam khutbah itu Nabi berpamit kepada para sahabat, sehingga haji Nabi saat itu disebut haji wada. Jadi ada istilah tawaf wada, ada istilah haji wada. Kalau haji wada ini khusus haji yang dikerjakan oleh Nabi. Ya. Ini sebutan atau istilah untuk haji yang dikerjakan oleh Nabi. Jadi Nabi itu seumur hidup mengerjakan haji 2 kali. Sekali sebelum hijrah atau ketika Nabi masih di Mekah. Itu Nabi pernah mengerjakan ibadah haji 1 kali sebelum hijrah. Kemudian setelah hijrah, Nabi baru bisa mengerjakan ibadah haji pada tahun 10 Hijriah. Tahun terakhir atau tahun paling akhir dalam kehidupan Nabi. Nah, yang dijadikan syariat dalam ibadah haji adalah pelaksanaan haji Nabi ketika melaksanakan haji wada atau haji yang terakhir itu. Ya, bukan haji pada waktu sebelum hijrah. Qala Abu Daud, berkata Imam Abu Daud yang menghimpun hadis ini, memberikan keterangan bahwa Harisatu, adapun Harisah min Khuza'ah, dari suku Khuza'ah. Wadaruhum, dan desa mereka bangsa atau suku Khuza'ah, bimakata, di Mekah. Jadi Harisah itu penduduk Mekah dari suku Khuza'ah. Kemudian di dalam hadis ini Harisah mengatakan bahwa Harisah sholat berjamaah bersama Nabi di Mina. Nabi mengqashar sholat zuhur, asar, demikian juga sholat isya 2 rakaat. Dalam keadaan umat Islam jumlahnya sangat banyak. Wan nasu aktsaru makanu. Saat itu kondisi umat Islam dalam jumlah yang sangat banyak. Maksudnya kondisinya aman. Tidak dalam kondisi khawatir atau dalam ancaman musuh, tapi umat Islam dalam kondisi aman. Jumlah mereka sangat banyak. Nah, jadi Harisah sebagai penduduk kota Mekah ketika melaksanakan ibadah haji
kemudian bermakmum sholat berjamaah di Mina, itu ikut berjamaah bersama imam dengan mengqashar sholat wajib. Nah, sedangkan jarak antara Mekah Mina itu ya hanya beberapa kilo, tidak jauh. Tetapi ketika pelaksanaan ibadah haji ada rukhsah atau keringanan bagi penduduk Mekah melaksanakan sholat wajib dengan mengqashar. Ini dasar hadisnya. Jadi pada waktu itu Harisah sebagai penduduk Mekah sholat wajib berjamaah bersama Nabi ikut mengqashar. Jadi dia tidak sholat sendiri atau membentuk jamaah sendiri dengan sholat sempurna, tetapi bergabung bersama jamaah haji yang lain lalu mengerjakan sholat wajibnya dengan qashar. Nah, ini memang merupakan rukhsah keringanan bagi penduduk Mekah dalam pelaksanaan ibadah haji selama perjalanan ibadah haji, ya, seperti ketika di Mina, maksudnya ketika di Mina mereka diberi keringanan untuk mengqashar sholat. Demikian juga ketika di Arafah, kemudian di Musdalifah. Dalam perjalanan haji itu bagi penduduk Mekah boleh mengqashar sholat. Walaupun jarak antara Mekah dengan tempat-tempat yang dilalui dalam ibadah haji itu belum mencapai jarak musafir. Jadi ini memang kekhususan ketika pelaksanaan ibadah haji, khusus bagi penduduk Mekah. Babu maja'a fi haji sobi. Bab apa-apa yang datang di dalam hajinya anak kecil. Nah, bagaimana hukum ibadah hajinya anak yang belum baligh? Apakah juga sah dan berpahala? Haddatsana Muhammad bin Tharif Al-Kufi, haddatsana Abu Muawiyah an Muhammad bin Suqah an Muhammad bin Munqadir an Jabir bin Abdillah qala. Berkata Jabir, Rafa'at mengangkat siapa imra'atun, seorang wanita, sobian pada anak kecil, laha bagi wanita itu, ila Rasulillah, menunjukkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada seorang wanita mengangkat anaknya yang masih kecil, ditunjukkan di hadapan Nabi. Faqalat, lalu berkata wanita itu, ya Rasulullah, alihadza, adakah bagi anak kecil ini hajjun, ibadah haji? Apakah anak kecil yang saya gendong selama perjalanan ibadah haji juga mendapatkan pahala haji? Jadi wanita tersebut mengerjakan haji sambil menggendong anaknya yang masih kecil. Nah, dia menanyakan kepada Nabi, apakah anak itu juga mendapatkan pahala ibadah haji? Qala, menjawab Nabi, na'am, iya. Ketika dia diajak dalam perjalanan haji, berarti anak itu dapat pahala haji. Hanya walaki ajrun, walaki dan bagimu perempuan ajrun, pahalanya. Nah, hanya pahala ibadah hajinya anak tersebut diberikan kepada orang tuanya. Jadi kalau anak belum baligh diajak mengerjakan ibadah haji, maka pahalanya diberikan kepada orang tua. Babul haji, babnya haji. Aman dari orang la yastati'u, yang tidak mampu siapa orang. As-subut, pada tetap atau menetap ala rohilah, di atas kendaraan. Maksudnya onta kendaraan. Babnya menghajikan atau mewakili haji dari orang yang
tidak mampu beribadah haji karena sudah tidak mampu duduk tetap di atas onta. Jadi karena usianya sudah tua atau mungkin karena sakit sehingga tidak mampu untuk duduk tetap di atas onta. Artinya kalau dia naik onta, dia akan jatuh. Maka hajinya bisa diwakilkan kepada orang lain. Jadi orang lain yang mengerjakan ibadah hajinya. Haddatsana Abu Asim an Ibni Juraid an Ibni Syihab an Sulaiman ibni Yasar an Ibni Abbas anil Fadl ibni Abbas radhiyallahu anhum anna imra'atan. Ini khiwalah. Haddatsana bercerita kepada kami, kembali pada Imam Bukhari. Haddatsana bercerita kepada kami Imam Bukhari, siapa Musa ibnu Ismail, haddatsana Abdul Aziz bin Abi Salamah, haddatsana Ibnu Syihab an Sulaiman bin Yasar an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala, berkata Ibnu Abbas, ja'at datang siapa imra'atun seorang wanita min Khos'am dari tanah Khos'am, ama hajjatil wada pada tahun haji wada, haji yang terakhir Nabi kerjakan, yaitu pada tahun 10 Hijriah. Faqalat, maka berkata imro'ah, berkata perempuan tersebut, ya Rasulullah, inna faridatallah, sesungguhnya kewajiban dari Allah ala ibadih, atas hamba-hambanya Allah, fil haji, di dalam ibadah haji. Adrokat, menjumpai apa kewajiban, abi, pada bapakku, syaikhon kabiron, syaikhon yang tua, kabiron sangat tua, la yastati'u, tidak mampu siapa bapak, ayastawiya, untuk duduk tetap atau duduk menetap, ala rohilah, di atas onta. Fahal yaqdi, adakah melunasi, anhu, dari bapak, an ahujja, bahwasanya menghajikan aku atau mewakili haji aku, anhu, dari bapak. Qala, bersabda Nabi, na'am, iya. Ada seorang perempuan dari Khos'am bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, kewajiban haji yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya, menjumpai pada bapak saya dalam keadaan sudah sangat tua. Jadi sesuai dengan firman Allah, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Manusia wajib menjalankan ibadah haji liman istata'a ilaihi sabila, yaitu bagi orang yang mampu untuk berangkat menjalankan haji, mampu datang ke kota Mekah untuk ibadah haji. Nah, kebetulan bapak saya diberi kemampuan harta untuk bisa menjalankan haji itu ketika bapak saya sudah tua. Itu maksudnya. Jadi di waktu bapak saya masih muda, belum mempunyai harta yang cukup untuk menjalankan ibadah haji. Nah, bapak saya baru mempunyai harta yang cukup untuk menjalankan ibadah haji, sehingga berarti saat itu jatuhlah kewajiban haji kepada bapak saya. Nah, kebetulan
atau bertepatan dengan waktu bapak saya sudah berusia sangat tua. Yang saat itu bapak saya sudah tidak mampu lagi duduk tetap di atas onta. Nah, jadi dari sisi finansial mampu berangkat, tetapi fisik sudah tidak mampu lagi untuk berangkat ibadah haji. Nah, bolehkah saya yang mewakili bapak saya untuk menjalankan ibadah haji? Kemudian haji yang saya kerjakan dengan niat mewakili bapak saya itu, apakah bisa melunasi hutang kewajiban haji bapak saya tersebut? Jadi fahal yakdi anhu an ahuja anhu. Apakah boleh saya yang mewakili melaksanakan ibadah hajinya bapak saya, dan ibadah haji itu bisa melunasi hutang kewajiban haji bapak saya? Qala Nabi, na'am, iya. Nah, berarti bagi orang yang sudah sangat tua, tidak mampu lagi duduk di atas kendaraan, atau tidak mampu berangkat ibadah haji, bisa diwakilkan kepada orang lain untuk melunasi hutang kewajiban ibadah hajinya. Babul haji, babnya haji, wa nuzur, dan beberapa nazar, anil mayit, dari mayit, diniati untuk mayit. Warojul, dan seorang laki-laki, yahuju, mewakili haji, anil mar'ati, dari seorang perempuan. Babnya ibadah haji dan nazar, seperti nazar puasa yang dikerjakan dengan niat untuk menyauri hutang kewajiban hajinya mayit atau hutang kewajiban nazarnya mayit. Jadi kalau ada mayit masih punya hutang kewajiban haji yang belum dilaksanakan, atau hutang nazar yang belum ditepati, maka bisa disauri atau ditunaikan oleh ahli warisnya atau siapapun yang masih hidup untuk menunaikan kewajiban tersebut. Dan babnya seorang laki-laki yang mewakili haji dari perempuan. Haddasna Musa bin Ismail, haddasna Abu Awanah, an Abi Bishr, an Sa'id bin Jubair, an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, anna mra'atan, sesungguhnya seorang wanita, min Juhainah, ja'at, datang dia, imro'ah, ila Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka berkata imro'ah, inna ummi, sesungguhnya ibuku, nazarat, telah bernazar, siapa ibu, antahujja, untuk mengerjakan haji, falam tahujja, maka belum mengerjakan haji siapa ibu, hatta matat, sehingga wafat siapa ibu. Afa'ahujju, maka adakah menghajikan aku, atau bolehkah menghajikan aku, anha, dari ibu. Di seorang perempuan dari Juhainah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata, sesungguhnya ibuku telah bernazar untuk melaksanakan ibadah haji. Tetapi sebelum dia sempat mengerjakan haji, sudah wafat lebih dahulu. Nah, bolehkah saya mewakili haji dengan niat untuk melunasi hutang nazar? Nazar ibadah hajinya ibu saya. Jadi kebetulan utang nazarnya itu berupa nazar untuk melaksanakan haji. Ya, nazar itu belum
sempat dipenuhi ketika ibu masih hidup. Nah, bolehkah saya sebagai anaknya yang melaksanakan ibadah haji dengan niat untuk melunasi hutang nazar sekaligus hutang haji ibu saya? Qala Nabi, na'am, iya. Ya, boleh. Huji, menghajikanlah engkau, perempuan, anha, dari ibu. Ara'aiti, bagaimana pendapatmu? Laukana, seandainya ada, ala ummiki, atas ibumu, apa dainun, hutang. Akunti, adakah ada engkau, qadiyatahu, melunasi hu pada utang. Nah, kemudian Nabi memberikan tamsil atau bandingan. Seandainya ibumu mempunyai hutang, apakah kamu berkewajiban melunasi hutang ibumu? Nah, tentu jawabnya iya. Iya, seandainya ibu punya hutang, maka sebagai anak, perempuan tersebut wajib menyauri hutang ibunya. Nah, ukdu, melunasilah kalian Allah kepada Allah. Fallah, maka adapun Allah, ahaku, lebih berhak, bil wafa, dilunasi hutangnya. Nah, ibadah haji merupakan hutangnya hamba kepada Allah atau nazar. Nazar dalam hal ini kebetulan nazarnya berupa ibadah haji. Itu merupakan hutangnya ibumu kepada Allah. Maka hutang kepada Allah lebih berhak untuk dilunasi. Jadi kalau hutang kepada manusia saja wajib dilunasi. Maka hutang kepada Allah juga lebih berhak untuk dilunasi. Nah, Nabi memberikan bandingan bahwa ibu yang belum sempat mengerjakan nazar hajinya berarti berhutang kepada Allah. Nah, hutang itu wajib dilunasi. Dengan sabda Nabi bahwa hutang nazar atau hutang haji dari ibu ini itu disamakan dengan hutang harta benda. Ya, berarti yang berkewajiban melunasi hutangnya itu terutama adalah ahli warisnya tentu, dan tidak ditentukan apakah ahli waris itu perempuan atau laki-laki. Jadi dalam hadis ini Imam Bukhari sebagai penyusun hadis membuat bab seorang laki-laki menghajikan dari seorang perempuan. Berarti ada perempuan mempunyai kewajiban hutang haji. Lalu yang melunasi adalah laki-laki. Itu boleh. Berdasarkan hadis tentang seorang perempuan dari Juhainah yang melaksanakan atau mewakili haji ibunya. Nah, dalam hadis ini yang mewakili haji perempuan. Perempuan mewakili haji dari perempuan. Tetapi Nabi menyamakan bahwa hutang nazar berupa haji itu sama dengan hutang harta benda yang wajib dilunasi oleh siapa saja, baik laki-laki atau perempuan. Jadi dengan dasar Nabi menyamakan haji yang belum dilunasi dengan hutang, berarti kalau yang mengerjakan itu laki-laki juga boleh. Tidak harus perempuan dari perempuan, tetapi laki-laki dari perempuan pun juga boleh. Seperti perempuan punya hutang, yang melunasi ya siapa saja, baik laki-laki ataupun perempuan.
Babur rojuli, babnya seorang laki-laki, yahujju yang menghajikan siapa rojul, an ghairihi dari selainnya rojul. Jadi ini bab seseorang mengerjakan ibadah haji dengan niat untuk mewakili orang lain. Siapa saja orang lain itu bisa orang yang ada hubungan keluarga dengannya ataupun tidak. Haddatsana Ishaq bin Ismail at-Talaqani wa Hannad bin As-Sari al-makna wahid, adapun makna hadis wahidun satu. Qala Ishaq haddatsana Abdatu bin Sulaiman an ibni Abi Arubah an Qatadah an Azrah an Sa'id bin Jubair an ibni Abbas an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Sami'a mendengar Nabi rojulan pada seorang laki-laki. Yaqulu yang berkata siapa rojul. Labbaik an syubrumah. Labbaik ku penuhi panggilanmu ya Allah. An syubrumata dari syubrumah. Nabi mendengar seorang laki-laki ketika melafadzkan niat ikhram, dia mengucapkan labbaik an syubrumah. Saya niatkan ibadah haji ini untuk mewakili syubrumah. Qala Nabi, man syubrumatu, siapakah syubrumah itu? Qala berkata, rojul, yaitu akhun, saudara laki-laki, li bagiku. Au qoribun, atau kerabat, li bagiku. Syubrumah itu adalah saudara laki-lakiku, atau syubrumah itu adalah kerabatku. Terus qala Nabi, hajjajta, adakah telah mengerjakan haji engkau, an nafsika dari dirimu? Qala rojul, la, tidak, atau belum. Qala Nabi, hujja, berhajilah engkau, beribadah hajilah engkau, an nafsika dari dirimu sendiri. Suma hujja, kemudian mewakili hajilah engkau, an syubrumata dari syubrumah. Ya, kalau kamu sendiri belum pernah melaksanakan ibadah haji, ya kerjakan ibadah haji untuk dirimu sendiri lebih dulu. Baru kemudian kamu boleh menghajikan dari orang lain. Nah, di dalam hadis ini dijelaskan bahwa seseorang yang mewakili haji untuk orang lain, syaratnya adalah dia harus sudah haji lebih dahulu. Jadi tidak boleh seseorang yang belum pernah haji kemudian mewakili haji untuk orang lain. Dan di dalam bab, Imam Abi Dawud menjelaskan bahwa seseorang boleh mewakili haji dari siapa saja, tidak terbatas pada kerabatnya. Jadi haji mewakili orang lain itu boleh. Kemudian dalam praktek pelaksanaannya, ketika melafadzkan niat ikhram, itu disebutkan. Jadi umpama mengerjakan haji ifrad, ya, berarti labbaik Allahumma hajjan an, nah, siapa yang diwakili, disebutkan namanya. Labbaik Allahumma hajjan an aliyin umpama, atau labbaik Allahumma hajjan an Muhammadin, disebutkan nama siapa yang diwakili. Demikian juga dalam ketika mengerjakan ikhram umrohnya, labbaik Allahumma umrotan an Muhammadin, siapa yang mewakili. Waruya, dan diriwayatkan an Ibni Umar radhiyallahu anhuma,
dari Ibnu Umar. Qala berkata siapa? Ibnu Umar. Kuntu ada aku jalisan duduk ma'an Nabi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi Masjid Mina, di Masjid Mina. Di masjid yang ada di wilayah Mina. Fa'atahu maka datang kepada Nabi siapa rojulun seorang laki-laki minal ansor dari suku Ansor, yaitu penduduk asli kota Madinah, disebut suku Ansor. Wa rojulun dan seorang laki-laki min Sakif dari tanah Sakif. Fasallama maka memberi salam kedua rojul tersebut, yaitu rojul dari Ansor dan rojul dari Sakif. Sumaqala kemudian berkata kedua rojul itu, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, jikna datang kami, nas'aluka akan bertanya kami kepada engkau, Nabi. Faqala maka bersabda Nabi, In syi'tuma jika menghendaki kamu berdua, akhbartukuma maka memberi kabar aku pada kamu berdua. Bima dengan apa-apa, ji'tuma yang datang kamu berdua, tas'alani yang akan menanyakan kamu berdua kepadaku, anhu dari ma. Fa'altu maka mengerjakan aku Nabi. Koma di situ. Kalau kamu mau, aku mengkabarkan kepada kamu berdua dengan pertanyaan yang akan kamu tanyakan kepadaku. Nah, maka aku akan mengerjakannya. Jadi kalau kamu mau, aku kabarkan kepada kamu berdua pertanyaan yang akan kamu tanyakan kepadaku. Aku bisa. Wa in syi'tuma dan jika menghendaki kamu berdua, an umsika menahan aku, watas alani dan bertanya kamu berdua kepadaku, ya fa'altu maka mengerjakan aku Nabi. Atau kalau kamu menghendaki, ya, saya tidak akan menceritakan apa yang akan kamu tanyakan. Dan silahkan kamu berdua bertanya kepadaku. Nanti akan saya jawab. Jadi Nabi memberi dua pilihan. Pertama, kamu tidak usah mengungkapkan apa pertanyaanmu. Karena saya sudah mengerti apa yang akan kamu tanyakan. Kalau kamu mau, ya, saya akan ceritakan kepadamu apa isi pertanyaanmu, langsung saya jawab. Tanpa kamu mengungkapkan apa yang akan kamu tanyakan. Saya bisa. Jadi saya bisa menerangkan kepadamu pertanyaan-pertanyaanmu itu, lalu akan saya jawab. Kalau kau mau. Tanpa kamu harus mengungkapkan apa pertanyaan. Atau yang kedua, silahkan kamu ungkapkan apa yang kamu tanyakan. Saya diam saja. Baru nanti saya menjawab. Nah, mana yang kamu pilih di antara dua ini? Faqala maka berkata kedua rojul itu, akhbirna, memberi kabarlah engkau kepada kami, ya Rasulullah. Terus keduanya menjawab, ya sudah Nabi, silahkan engkau langsung menceritakan kepada kami. Kami tidak akan mengungkapkan pertanyaan kami. Jadi berarti kami pilih pilihan yang pertama, silahkan engkau yang kabarkan kepada kami.
tanpa kami harus mengungkapkan apa pertanyaan kami. Faqala maka berkata siapa As-Saqafi, rojul dari bangsa Saqafi, lil Ansor kepada rojul Ansor. Sal, bertanyalah engkau. Faqala maka berkata rojul Ansor, akhbirni, memberi kabarah engkau Nabi, ni padaku, ya Rasulullah. Jadi rojul Saqafi sempat mengatakan kepada rojul Ansor, sudah kamu saja yang tanya. Tetapi kemudian rojul Ansor justru memilih pilihan yang pertama. Nabi, kabarkan saja kepada kami. Jadi rojul Ansor tidak menyampaikan pertanyaan, tapi langsung meminta Nabi untuk mengkabarkan. Faqala maka bersabda Nabi. Nah, akhirnya Nabi langsung mengkabarkan kepada keduanya apa isi pertanyaannya dan apa jawabannya. Jiktani, datang engkau rojul Ansor ni padaku. Tas'alani, bertanya engkau rojul Ansor padaku. An makhrojika, dari tempat keluarmu. Min baitika, dari rumahmu. Ta'ummu, sengaja engkau. Al baitul haram, pada Baitul Haram, rumah yang haram, maksudnya Ka'bah. Ka'bah yang terletak di tanah haram. Wa malaka, dan apakah bagimu, fihi, di dalam berjalan atau keluar dari rumah sampai ke Ka'bah. Fi, dalam berjalan keluar dari rumah sampai ke Ka'bah. Wa an rok'ataika, dan dari sholat 2 rakaatmu. Ba'da tawaf, setelah tawaf. Wa malaka, dan apakah bagimu, fihima, di dalam sholat 2 rakaat. Jadi Nabi mulai menerangkan, kamu datang kepadaku untuk bertanya, satu, bagaimana pahala dari langkah kakimu ketika keluar dari rumah pergi menuju Ka'bah, seberapa banyak pahalanya. Kemudian tentang sholat 2 rakaat setelah tawaf, berarti sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim setelah tawaf, apa pahalanya bagimu? Wa an tawafika, dan dari tawafmu, maksudnya sa'i, baina Sofa wal Marwah, di antara bukit Sofa dan Marwah. Wa malaka, dan apakah bagimu, fihi, di dalam sa'i, maksudnya seberapa besar pahalanya ibadah sa'i. Wa an wukufika, dan dari wukufmu, an asyiyata Arafah, pada sore hari Arafah, sore hari ketika berada di Arafah, yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Wa malaka, dan apakah bagimu, fihi, di dalam wukuf di Arafah, apa pahalanya wukuf di Arafah. Wa an romyika, dan dari melemparmu, al-jimar, pada jumroh Aqobah, tanggal 10 Zulhijjah, waktunya setelah duha atau di waktu duha. Wa malaka, dan apakah bagimu, fihi, di dalam melempar jumroh Aqobah. Wa an nahrika, dan dari menyembelihmu, menyembelih tanggal 10 Zulhijjah. Wa malaka, dan apakah bagimu, fihi, dalam menyembelih hewan kurban atau hewan hadiah.
Ma'al ifadah bersama tawaf ifadah. Dan apa pula pahalanya tawaf ifadah? Faqala, maka berkata siapa? Rajul Ansor. Faqala berkata siapa? Rajul Ansor. Waladzi ba'atsaka bil haq, demi zat yang telah mengutus siapa zat kepada engkau Nabi Muhammad bil haqqi dengan hak, la'an hadza, niscaya dari ini pertanyaan, jitu datang aku, as'aluka bertanya aku kepada engkau Nabi. Kemudian Rajul Ansor itu berkata, demi Allah yang telah mengutus engkau sebagai Rasul dengan hak, memang dari pertanyaan ini saya datang untuk bertanya kepadamu. Jadi akhirnya Rajul Ansor itu mengakui bahwa kedatangannya menemui Nabi untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan oleh Nabi itu. Berarti apa yang dikatakan Nabi itu persis dengan apa yang ada dalam hati orang Ansor. Jadi Nabi bisa mengungkap apa isi hati orang Ansor tentang pertanyaan-pertanyaan seputar ibadah haji yang akan ditanyakan oleh orang Ansor itu. Qala, bersabda Nabi, fa'innaka, maka sesungguhnya engkau, idza kharajta, ketika keluar engkau, Rajul Ansor, min baitika, dari rumahmu, ta'umu, sengaja engkau, al-baita, pada Ka'bah, al-haram, yang haram, Ka'bah yang terletak di wilayah tanah haram, la tado'u, tidak meletakkan apa naqotuka, ontamu, khufan, pada satu telapak kaki, wala tarfa'uhu, dan tidak mengangkat apa onta, hu, pada satu telapak kaki, illa, kecuali kataba, menulis siapa Allah, laka, bagimu, bihi, sebab satu langkahnya onta, hasanatan, pada satu kebaikan, wa maha, dan menghapus siapa Allah angka darimu, khoti'atan, pada satu kesalahan atau satu dosa. Nah, kemudian Nabi memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut, yaitu ketika engkau keluar dari rumah lalu berangkat menuju Ka'bah, maka setiap langkah kaki ontamu Allah menuliskan satu pahala kebaikan dan Allah menghapus satu dosa. Jadi setiap langkah kaki onta yang dikendarai dalam perjalanan haji, mulai berangkat dari rumah sampai ke Ka'bah, itu pahalanya adalah ditulis satu kebaikan dan dihapus satu dosa. Nah, tinggal dihitung berapa langkah kaki onta yang ada dalam perjalanan itu. Semakin jauh berarti semakin banyak pahalanya. Wa amma rakaataka, adapun dua rakaatmu ba'da tawaf, setelah tawaf, ka'idki raqabah, sebagaimana memerdekakan seorang budak, min Bani Ismail alaihi salam, dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Adapun pahala sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim setelah mengerjakan tawaf adalah sebagaimana memerdekakan seorang budak dari anak turun Nabi Ismail.
Ini termasuk budak yang istimewa, yang harganya lebih mahal dibandingkan budak-budak yang lain. Jadi pahala sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim setelah tawaf sama dengan memerdekakan seorang budak dari Bani Ismail. Ini berarti ya pahala tawafnya sekaligus diakhiri sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Wa amma tawafuka, adapun sa'i engkau bisofa wal marwah, di bukit Sofa dan Marwah, ka'id kisaba'ina raqabah, seperti memerdekakan 70 budak. Adapun pahala sa'i di antara Sofa Marwah seperti memerdekakan 70 orang budak. Wa amma wukufuka, adapun wukufmu asyiyata Arafah, pada sore hari tanah Arafah, fa inallah, maka sesungguhnya Allah, yahbitu, turun siapa Allah, ila sama'id dunia, ke langit dunia, fayubahi, maka membanggakan siapa Allah, bikum, terhadap kalian, al malaikata, pada para malaikat, kepada para malaikat. Yaqulu, berfirman Allah, ibadi, mereka adalah hamba-hambaku. Hum ibadi, mereka adalah hamba-hambaku. Ja'uni, datang mereka kepadaku Allah. Syu'san, dalam keadaan kusut rambutnya. Syu'san, dalam keadaan kusut rambutnya, karena ikhram. Mingkuli fajjin amik, dari tiap-tiap jalan yang besar, amik yang jauh. Fajjin itu jalan yang besar, amikin yang jauh. Yarjuna, berharap mereka, jannati, pada surgaku Allah. Falau kanat, seandainya ada, apa dzunubukum, dosa-dosa kalian, ka'adati romli, seperti hitungannya pasir, au kaqatril mator, atau seperti tetesan air hujan, seperti tetesan air hujan, au kazabadil bahar, atau seperti buih lautan, la ghafartuha, niscaya mengampuni aku Allah, ha pada dosa, ha pada dzunubakum, dosa-dosa kalian. Afidu, bubarlah kalian, bubarlah kalian. Maksudnya bubar dari wukuf di Arafah. Bubarlah kalian dari wukuf di Arafah. Ibadi, wahai hamba-hambaku. Maghfuron, dalam keadaan diampuni. Lakum, bagi kamu sekalian. Waliman, dan bagi orang, syafa'tum, yang memberi syafaat kalian. Lahu, bagi orang tersebut. Lahu, bagi man. Adapun pahala wukufmu di sore hari Arafah adalah, ya, Allah akan membanggakan, Allah akan turun ke langit dunia, langit yang pertama, langit yang di atas kita ini, langit pertama. Kemudian Allah akan membanggakan kalian di hadapan para malaikat di langit. Allah berfirman kepada malaikat di langit, wahai para malaikat, lihatlah, mereka itu ibadi, hamba-hambaku. Nah, jadi Allah turun ke langit dunia, kemudian berfirman kepada para malaikat, membanggakan orang-orang yang dalam keadaan haji selesai wukuf di Arafah. Nah, Allah berkata kepada malaikat, lihatlah, mereka itu hamba-hambaku yang saat ini sedang wukuf di Arafah. Mereka datang menghadap kepadaku atau mendatangi panggilanku untuk beribadah haji.
dalam keadaan kusut rambutnya karena berpakaian ihram haji. Mereka datang dari berbagai jalan-jalan besar yang sangat jauh. Semua berharap sorgaku, yarjuna jannati. Jadi mereka ibadah haji itu niatnya betul-betul karena Allah, yaitu berharap pahala dari Allah berupa sorga yang Allah janjikan. Kemudian Allah berfirman, seandainya dosa-dosa kalian, wahai orang-orang yang wukuf, seperti jumlah banyaknya pasir, atau seperti jumlah hitungan banyaknya tetesan air hujan, atau seperti jumlah hitungan banyaknya buih lautan, ya seberapa banyak itu, kita nggak bisa menghitungnya. Maka aku Allah akan mengampuni dosa-dosa itu. Jadi seberapapun banyak dosa-dosamu, wahai orang-orang yang haji, yang sedang wukuf di Arafah, nah setelah selesai wukuf ini, semua dosa-dosa itu aku ampuni. Demikian firman Allah. Maka afidu ibadi maghfuron. Hei hamba-hambaku yang sudah selesai wukuf, bubarlah kalian dalam keadaan diampuni. Maghfuron lakum. Kalian diampuni, juga orang yang kalian syafaati. Orang yang kalian mintakan syafaat, itu juga diampuni. Nah ini hasil pahalanya orang yang wukuf di Arafah. Ya, mereka semua diampuni. Demikian juga orang-orang yang mereka doakan agar mendapatkan syafaat atau pengampunan dari Allah, itu juga diampuni oleh Allah. Jadi ketika orang yang ihram haji berdoa pada waktu wukuf di Arafah, ya, mendoakan, memohonkan syafaat atau pengampunan dari Allah bagi saudara-saudara mereka atau siapapun yang mereka doakan, maka selesai wukuf di Arafah, Allah juga mengampuni kepada orang-orang yang didoakan pengampunan oleh orang yang melaksanakan wukuf di Arafah. Inilah kefadolannya orang yang wukuf di Arafah. Di doa mereka, syafaat mereka itu makbul atau mustajab. Langsung dikabulkan oleh Allah. Siapapun yang didoakan permohonan pengampunan oleh orang yang wukuf di Arafah, Allah juga akan mengampuninya. Wa amaromyuka, adapun melemparmu al-jimar pada jumroh Aqobah, falaka maka bagimu bikuli hasoh, dengan tiap-tiap kerikil, romaitaha, yang melempar engkau pada kerikil, takfiru kabirotin, melebur dosa-dosa besar, minal mubikot, dari dosa-dosa yang merusak. Adapun pahala melempar jumroh Aqobah adalah dengan setiap kerikil yang engkau lempar pada jumroh Aqobah bisa mengampuni satu dosa besar. Takfiru kabirotin, mengampuni satu dosa besar yang termasuk dari bagian dosa-dosa yang merusak. Wa amanahruka, adapun menyembelih hewan korbanmu, famadkhurun, maka simpanan laka bagimu, inda rabbika, di sisi Tuhanmu. Pahala menyembelih hewan kurban setelah melempar jumroh Aqobah itu mendapatkan tabungan.
Jadi tabungan lipatan pahala yang berlipat ganda. Jadi pahalanya sangat banyak, lalu dijadikan tabungan di sisi Allah. Wa amma hilakuka, adapun mencukurmu, roksaka pada rambutmu, falaka maka bagimu, bikuli sya'roh dengan tiap-tiap satu rambut, halak taha yang mencukur gundul engkau, ha pada satu rambut, hasanatun satu kebaikan. Wayumha dan dilebur atau dihapus angka darimu, biha sebab satu rambut, apa khoti'atun satu kesalahan atau satu dosa. Nah, pahala mencukur gundul rambut pada tanggal 10 Dzulhijjah adalah setiap satu rambut yang engkau cukur mendapat satu kebaikan dan dihapus satu dosa. Wa amma tawafuka, adapun tawafmu bil baiti di Ka'bah, ba'da zalika setelah demikian itu semua pekerjaan, setelah demikian itu melempar jumroh, menyembelih hewan kurban, kemudian cukur, fa'inaka maka sesungguhnya engkau tatufu tawaf engkau, wala dzamba dan tidak ada dosa laka bagimu. Pahalanya tawaf ifadho setelah melempar jumroh, cukur dan menyembelih adalah ketika kamu sedang tawaf, dosa-dosamu sudah bersih. Nah, jadi pada waktu tawaf ifadho itu orang yang mengerjakan haji sudah tidak membawa dosa lagi. Ibarat bayi yang baru lahir atau yang baru dilahirkan oleh ibunya. Jadi bersih sama sekali dari segala dosa. Itu hasilnya ibadah haji. Dan itu didapat ketika sudah tawaf ifadho. Yakti datang siapa malakun seorang malaikat, hatta doa sehingga meletakkan siapa malaikat yadai pada kedua tangannya malaikat, baina katifaik di antara kedua tulang belikatmu. Fayaqulu maka berkata malaikat itu, Ikmal beramalah engkau orang yang haji, fima tastakbilu di dalam apa-apa yang menghadapi engkau. Faqad ghufira maka sungguh telah diampuni laka bagimu apa ma madho apa-apa yang telah lewat apa ma. Setelah selesai tawaf ifadho, datanglah seorang malaikat atau satu malaikat dengan meletakkan kedua tangan malaikat itu di atas kedua pundak, nah, di antara kedua tulang belikat orang yang haji, sambil malaikat berkata, silahkan engkau beramal di masa mendatang. Atau setelah selesai haji ini, silahkan engkau bebas beramal. Karena semua dosa-dosamu yang telah lewat sudah diampuni. Babu hadiyil muhrimi, bab hadiahnya orang yang ihram. Idza asoba, ketika menjima siapa orang, ahlahu pada istrinya. Bab orang yang ihram ketika menjima istri, maka diwajibkan untuk menyembelih hadiah berupa seekor onta. Itu sebagai kafarohnya. Haddatsani Yahya an Malik annahu, sesungguhnya Malik balaghahu sampai kepada Malik apa anna Umar bin Al-Khattab wa Ali bin Abi Thalib wa Abu Hurairah, tiga orang sahabat tersebut, su'ilu ditanya mereka, Umar, Ali dan Abu Hurairah, an rajulin tentang seorang laki-laki, asoba yang menjima siapa rajul, ahlahu pada istrinya, rajul
Wahua dalam keadaan dia rojul muhrimun orang yang ikhram bil haji dengan ibadah haji. Faqalu maka menjawab mereka bertiga, yaitu Umar, Ali dan Abu Hurairah. Yanfudhani melaksanakan keduanya, yamdiyani meneruskan keduanya, liwajhihima pada wajah keduanya, kedua suami istri. Maksudnya arah ibadah haji keduanya. Hatta yakdiya sehingga menyelesaikan keduanya, suami istri, hajjahuma pada haji keduanya, suami istri. Summa alaihima, kemudian wajib atas keduanya, suami istri, hajjun qabilun, haji pada tahun berikutnya, wal hadyu dan menyembelih onta sebagai hadiah. Nah, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib dan Abu Hurairah ketika ditanya bagaimana seorang laki-laki yang menjima istrinya dalam keadaan dia ikhram haji, maka jawabannya adalah kedua orang suami istri tetap meneruskan ibadah haji keduanya. Jadi walaupun hajinya sudah batal karena kedua orang suami istri ini jima dalam keadaan ikhram, tetapi tetap berkewajiban meneruskan ibadah hajinya sampai selesai. Kemudian tahun berikutnya mereka berdua wajib melaksanakan ibadah haji lagi dan menyembelih seekor onta sebagai kafaroh dari menjima di waktu keadaan ikhram. Jadi hajinya batal, tetapi tetap harus diselesaikan. Kemudian tahun depan wajib mengerjakan haji lagi dengan haji yang sama. Umpama sebelumnya haji ifrad, ya kemudian tahun depan juga haji ifrad. Kemudian ditambah dengan membawa menyembelih hadiah seekor onta. Jadi kalau hajinya haji kiron, berarti menyembelih hadiah dalam haji kiron, kemudian ditambah menyembelih satu onta lagi sebagai kafaroh dari pelanggaran menjima dalam keadaan ikhram. Kalau hajinya haji tamatu, berarti menyembelih dam berupa kambing ketika haji tahun depan, kemudian ditambah menyembelih seekor onta sebagai kafaroh atas pelanggaran menjimaknya. Qala, berkata siapa? Imam Malik. Wa qala Ali bin Abi Thalib, wa idza ahalla, ketika ikhram keduanya suami istri, bil haji dengan haji, min amin qabil dari tahun berikutnya, tafarraqa maka berpisah keduanya suami istri, hatta yakdiya sehingga menyelesaikan keduanya, hajjahuma pada haji keduanya. Ali bin Abi Thalib menambahkan ketentuan ketika suami istri yang melanggar itu tahun depan melaksanakan ibadah haji, maka di dalam pelaksanaannya mereka harus berpisah. Jadi sejak niat ikhram dari mikot itu tidak boleh bersama-sama, berpisah sendiri-sendiri sampai selesai ibadah hajinya. Tujuannya agar jangan sampai terjadi pelanggaran lagi yang kedua kalinya. Jadi dalam haji untuk menyaur haji yang batal karena kesalahan menjima dalam keadaan ikhram, maka ketika
melaksanakan haji harus berpisah. Maksudnya sendiri-sendiri. Jadi suami istri tidak dalam satu rombongan, tapi dipisah sampai keduanya selesai sehingga dalam haji itu tidak terjadi pelanggaran lagi yang kedua kalinya. Haddatsani an Malik an Yahya bin Sa'id annahu sesungguhnya Yahya sami'a mendengar dia Yahya Sa'id bin al-Musayyab yaqulu berkata siapa Sa'id ma tarawna apakah yang berpendapat kalian firojul tentang seorang laki-laki waqa'a yang menjima siapa rojul bimro'atihi pada istrinya rojul wahua dalam keadaan dia rojul muhrimun orang yang ikhram. Bagaimana pendapat kalian tentang seorang laki-laki yang dalam keadaan ikhram menjima istrinya? Falam yakul maka tidak menjawab lahu pada Sa'id bin Musayyab siapa al-qawmu qaum syai'an pada suatu jawaban pun. Tidak ada yang berani menjawab pertanyaan itu. Faqala maka berkata siapa Sa'idun Sa'id. Inna rojulan sesungguhnya seorang laki-laki waqa'a yang menjima dia bimro'ati pada istrinya wahua dalam keadaan dia rojul muhrimun ikhram faba'atha maka mengutus siapa rojul ilal Madinah ke Madinah yas'alu bertanya siapa rojul anzalika dari demikian itu menjima. Di Sa'id bin Musayyab menerangkan dulu ada seorang laki-laki ketika masih dalam keadaan ikhram dia menjima istrinya. Kemudian dia tidak tahu harus berbuat bagaimana. Lalu dia mengirim utusan ke Madinah untuk bertanya kepada ulama yang ada di Madinah. Faqala maka menjawab siapa ba'dun nas sebagian manusia. Maksudnya sebagian ulama yang ada di Madinah memberikan jawaban. Yufarroku dipisahkan. Siapa bainahuma di antara kedua suami istri ila amin qabil sampai tahun depan. Jadi ada ulama Madinah menjawab kedua suami istri itu harus berpisah selama setahun sampai musim haji tahun depan. Itu sebagai kafarohnya. Faqala Sa'id ibnu Musayyab liyan fudha supaya meneruskan keduanya suami istri liwajihima pada arah keduanya. Falyutimma maka hendaklah menyempurnakan keduanya hajjahuma pada haji keduanya suami istri aladzi yang afsadahu telah merusak keduanya suami istri hu pada haji. Fa idza faragha ketika telah selesai keduanya roja'a maka kembali keduanya kembali ke negerinya. Fa in adrakahuma maka jika menjumpai pada keduanya apa hajjun qabilun haji pada tahun berikutnya atau haji di masa mendatang tahun depannya fa alaihima maka wajib atas keduanya al hajju haji wal hadyu dan menyembelih hadiah berupa onta wa yuhillani dan berikhram keduanya min haitsu ahalla dari mana berikhram keduanya bihajjihima dengan haji keduanya aladzi yang afsadahu telah merusak keduanya hu pada haji wa yatafarraqani dan berpisah keduanya hatta yakdiya sehingga menyelesaikan keduanya hajjahuma pada haji keduanya. Kemudian Sa'id bin Musayyab itu
membetulkan fatwa dari sebagian ulama yang keliru. Jadi sebagian ulama memberikan fatwa rojul itu harus dipisah selama setahun sebagai kafarohnya. Nah, itu fatwa yang keliru. Lalu Sa'id bin Musayyab berkata bahwa kedua suami istri tersebut supaya tetap meneruskan ibadah hajinya. Mereka supaya menyempurnakan haji yang telah mereka batalkan dengan jima tersebut sampai selesai. Nah, ketika telah selesai, maka keduanya kembali lagi ke negaranya dan boleh berkumpul, tidak harus dipisah selama setahun, tetap seperti biasa. Tetapi mereka harus menyelesaikan ibadah hajinya pada tahun itu, walaupun sudah batal karena keduanya sempat melakukan jima dalam keadaan ihram. Seandainya tahun depan mereka masih menjumpai ibadah haji pada musim haji tahun berikutnya, maka kedua suami istri itu wajib mengerjakan haji lagi untuk menyauri haji yang batal tahun sebelumnya. Dan wajib menyembelih seekor onta sebagai hadiah sekaligus kafaroh atas pelanggaran menjima dalam keadaan ihram di musim haji tahun sebelumnya. Jadi haji tahun berikutnya itu untuk menyauri. Kemudian kafarohnya menyembelih seekor onta. Nah, kedua suami istri ini supaya berikhram dari tempat di mana tahun sebelumnya mereka berdua melaksanakan ikhram haji yang kemudian mereka batalkan dengan jima tersebut. Jadi mengulangi lagi haji tahun sebelumnya. Seandainya mengambil mikot dari Dzul Khulaifah umpama, mikotnya penduduk Madinah. Ya, kemudian haji lagi dari Dzul Khulaifah dengan pelaksanaan haji yang sama. Seandainya haji tamattu tahun sebelumnya, maka tahun berikutnya juga haji tamattu. Berarti membawa menyembelih dam. Kemudian dalam pelaksanaan haji itu keduanya supaya berpisah. Nah, tidak boleh bergabung dalam satu rombongan karena dikhawatirkan nanti terjadi pelanggaran lagi. Jadi supaya sejak dari mikot sudah berpisah rombongan sampai selesai ibadah hajinya. Itulah kafarohnya kalau menjima istri dalam keadaan ikhram haji. Qala Malik, berkata Imam Malik, yuhdiyani, menyembelih hadiah keduanya jami'an semuanya. Suami istri semua menyembelih hadiah badanatan pada satu ekor onta untuk suami, badanatan satu ekor onta untuk istri. Jadi masing-masing menyembelih seekor onta. Berarti suami istri ya 2 ekor onta. Karena yang melanggar 2 orang, suami dan istri. Qala Malik, berkata Imam Malik, firojul, di dalam seorang laki-laki, wako'a yang menjima siapa rojul, bimro'ati pada istrinya, fil haji, dalam haji, berarti masih dalam keadaan ikhram haji, belum lukar, dia menjima istri, ma bainahu, pada apa-apa di antaranya rojul, wa baina ayat fa'a, dan di antara pulang siapa rojul, min arafah, dari arafah, wa yarmi, dan melempar siapa rojul,
al-jamrota pada jumroh Aqobah. Innahu sesungguhnya rojul yajibu wajib alaihi atas rojul apa al-hadiyu hadiah onta, wal hajju dan haji qabilin pada tahun berikutnya. Seorang suami yang menjima istri ketika ihram haji sebelum wukuf di Arafah sampai sebelum melempar jumroh Aqobah. Jadi sejak berpakaian ihram dari mikot, kemudian sampai wukuf di Arafah, lalu sampai melempar jumroh Aqobah tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, ketika dia menjima dalam rentang waktu tersebut, maka kafarohnya wajib menyembelih hadiah seekor onta dan haji tahun depan. Jadi kalau jimaknya itu dilakukan dalam rentang waktu sejak berpakaian ihram dari mikot, kemudian wukuf di Arafah, sampai melempar jumroh Aqobah. Nah, kesimpulannya, kalau jimaknya itu dilakukan sebelum melempar jumroh Aqobah, maka hajinya batal, wajib diganti tahun berikutnya, dan membayar kafaroh menyembelih seekor onta. Qala berkata Imam Malik, fa in kanat maka jika ada apa isobatuhu menjimaknya rojul ahlau pada istrinya ba'da romil jamroh setelah melempar jumroh Aqobah, fa inna ma'alaih maka sesungguhnya wajib atas rojul ayak tamiro umroh dia, wa yuhdi dan menyembelih hadiah berupa onta. Walai salan tidak ada alai atas rojul apa hajun qabil haji tahun depan. Jika menjimak kepada istrinya itu dilakukan setelah melempar jumroh Aqobah, berarti sudah tahallul awal. Karena setelah melempar jumroh Aqobah itu sudah lukar, boleh melepas pakaian ihram tapi belum boleh jima. Nah, kalau dia menjima istrinya setelah melempar jumroh Aqobah, maka kafarohnya adalah dia wajib mengerjakan umroh dan menyembelih hadiah seekor onta. Dia tidak wajib mengerjakan haji tahun depan, karena hajinya tetap sah. Hajinya tetap sah, sebab dia melanggar jimaknya itu setelah melempar jumroh Aqobah. Berarti sudah dalam keadaan tahallul awal. Hanya dia tetap melanggar, karena seharusnya jima itu baru diperbolehkan setelah tawaf ifadho. Jadi kalau dia jimaknya setelah melempar jumroh Aqobah sebelum tawaf ifadho, maka terkena kafaroh umroh dan menyembelih seekor onta. Jadi jima itu baru boleh dilakukan setelah tawaf ifadho. Kalau belum tawaf ifadho tapi sudah melempar jumroh Aqobah, tetap melanggar dan kafarohnya cukup umroh ditambah menyembelih seekor onta. Hajinya tetap sah sehingga tidak perlu haji tahun depan. Qala Malik berkata Imam Malik, waladhi adapun yang yufsidu merusak al-hajjah pada haji awil umrata atau umroh hatta yajiba sehingga wajib alai atas rojul fi dzalika dalam demikian itu pelanggaran apa al-hadiyu menyembelih onta fil haji dalam haji awil umroh atau umroh
adalah iltiqaul khitanain, bertemunya dua alat kelamin. Bertemunya dua alat kelamin, yaitu alat kelamin laki-laki dan alat kelamin wanita. Wa ilam yakun, dan meskipun tidak ada ma'un dafik, air yang memancar. Jadi perbuatan yang membatalkan haji atau umroh sehingga wajib menyembelih hadiah berupa onta di dalam haji dan umroh tahun berikutnya adalah terjadinya jima. Nah, jadi bertemunya dua alat kelamin itu maksudnya ya sudah terjadi jima. Walaupun belum sampai memancarkan sperma. Jadi kalau sudah terjadi jima, yaitu masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin wanita, walaupun belum keluar sperma, itu sudah membatalkan ikhram haji atau ikhram umroh. Jadi yang penting alat kelamin laki-laki sudah masuk ke dalam alat kelamin wanita. Itu berarti sudah jima, walaupun belum sampai mengeluarkan sperma. Qala Imam Malik, wa yujibu, dan mewajibkan apa zalika demikian itu. Aidon lagi, apa al-ma'ud dafiq, air yang memancar. Idza kana, ketika ada siapa orang, idza kana, ketika ada apa, air, min mubasyaratin, dari berpelukan antara suami istri. Mubasyarah itu kulit bertemu dengan kulit. Maksudnya apa, persentuhan dua badan, suami dan istri. Jadi kalau keluar sperma karena terjadi persentuhan badan antara suami dan istri, ya, berpelukan dengan disertai nafsu sampai keluar sperma, itu juga mewajibkan adanya kafaroh. Berarti juga membatalkan ikhram haji atau umrohnya. Atau hukumnya disamakan dengan jima. Nah, jadi di sini Imam Malik memperinci yang dimaksud jima itu adalah pertama, masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin wanita walaupun belum keluar sperma. Yang kedua, keluar sperma walaupun tidak berasal dari jima, tetapi karena persentuhan badan suami istri dengan disertai nafsu. Jadi mubasyarah itu berpelukan atau apapun, walaupun tidak sampai jima, tetapi sampai keluar sperma, itu sama dengan jima. Jadi itu membatalkan haji dan umroh kalau dikerjakan masih dalam keadaan ikhram. Itulah yang dimaksud rofas. Jadi rofas itu ya termasuk walaupun tidak jima, tetapi sengaja mengeluarkan sperma. Nah, dengan cara suami istri berpelukan. Itu sudah merusak ikhram haji atau umrohnya. Fa'amma rojulun, adapun seorang laki-laki, zakaro yang ingat dia, rojul, syai'an pada sesuatu, hatta khoroja, sehingga keluar,
minhu dari rojul apa ma'un dafikun, air yang memancar, maksudnya sperma. Fala aro, maka tidak berpendapat aku Imam Malik alih atas rojul syai'an pada sesuatu. Adapun seorang laki-laki yang karena ingat sesuatu kemudian keluar spermanya, maka menurut Imam Malik itu tidak termasuk dihukumi sama dengan jima. Berarti tidak membatalkan ihram haji atau umrohnya dan tidak terkena kafaroh. Jadi dia tidak sengaja mengeluarkan sperma. Ya. Dia hanya karena ingat sesuatu sampai keluar spermanya. Jadi tidak ada kesengajaan mengeluarkan sperma. Hanya membayangkan suatu hal sampai spermanya keluar. Itu tidak membatalkan ihram. Tidak dihukumi sama dengan jima. Berbeda kalau dia sengaja mengeluarkan sperma, itu sama dengan jima hukumnya. Walau ana rojulan, dan seandainya sesungguhnya seorang laki-laki qabbala, mencium dia imra'atahu, pada istrinya, walam yakun, dan tidak ada min zalika, dari demikian itu ciuman, apa ma'un dafik, air yang memancar sperma, lam yakun, maka tidak ada alaihi, atas rojul, fil kublah, di dalam mencium, ilal hadyu, kecuali hadiah, yaitu menyembelih seekor onta. Nah, bagi seorang suami yang mencium istri dan tidak sampai mengeluarkan sperma, maka kafarohnya adalah menyembelih seekor onta. Jadi sekali mencium, itu kafarohnya menyembelih seekor onta. Dengan syarat tidak sampai mengeluarkan sperma. Berarti hajinya tidak batal. Hanya ada kafarohnya, yaitu menyembelih seekor onta. Tetapi kalau mencium sampai mengeluarkan sperma, berarti ini sudah dihukumi sama dengan jima, termasuk rofas. Jadi batal ihram hajinya, karena dia sudah mengikuti birahinya. Nah, mencium dengan birahi sampai keluar sperma, itu membatalkan ihram haji. Tetapi kalau sekedar mencium tidak mengeluarkan sperma, tidak batal, hanya kafaroh menyembelih seekor onta. Walaisa, dan tidak ada almar'ah, atas seorang istri, alati yang yusibuha, menjima pada istri, siapa zaujuha, suaminya istri, wahia, ada dalam keadaan dia istri, muhrimatun, perempuan yang ihram, miroron, berkali-kali, fil haji, dalam haji, awil umroh, atau umroh, wahia, dalam keadaan dia perempuan, lahu, pada suami, fi zalika, di dalam demikian itu jima, mutawi'atun, taat, ilal hadiyu, kecuali hadiah, yaitu menyembelih seekor onta, wa hajjun qabilun, dan haji di tahun berikutnya. In asobaha, jika menjima siapa suami pada istri, fil haji, di dalam haji. Tidak ada atas seorang istri yang dalam keadaan ihram dijima oleh suaminya berkali-kali. Di dalam keadaan ihram haji atau umroh, dan dia dijima karena taat atas perintah suami.
Nah, tidak ada kafaroh baginya kecuali menyembelih seekor onta dan haji tahun berikutnya. Jadi maksudnya walaupun dijimaknya berkali-kali karena sebagai istri melaksanakan kewajiban taat kepada suami, tetap kafarohnya hanya satu, yaitu tetap hajinya batal dan harus haji lagi tahun depan dan menyembelih 1 ekor onta. Katakan walaupun dijimak 5 kali, tetap kafarohnya seekor onta, tidak 5 ekor onta. Ini bagi istri yang dijimak karena taat kepada suami. Berbeda dengan suami yang menjimak istrinya, maka setiap sekali menjimak, ya kafarohnya seekor onta. Di samping haji tahun depan. Tapi bagi istri yang karena taat, itu cukup 1 ekor onta. Itu perbedaan antara suami dan istri. Wa ingkana, jika ada siapa suami asobaha, menjimak siapa suami pada istri, fil umroh, di dalam umroh, fa inama alaiha, maka sungguhnya wajib atas istri qada'ul umroh, menyauri umroh, alat yang afsadat, merusak siapa istri, wal hadyu, dan menyembelih hadiah seekor onta. Nah, jika suami dalam keadaan ihram umroh menjimak istrinya, maka istri wajib menyauri umroh yang batal itu dan ditambah menyembelih hadiah seekor onta. Jadi kalau dalam keadaan ihram umroh, ya belum sampai tahallul, belum selesai sa'i, ya. Jadi menjimaknya itu sebelum sa'i, berarti sebelum sa'i dia menjimak, maka umrohnya batal dan dia wajib membayar kafaroh menyembelih seekor onta. Inilah keterangan dari Imam Malik. Ini sumbernya adalah Imam Malik mengenai suami yang menjimak istri dalam keadaan ihram. Jadi kalau dalam keadaan ihram haji, ya, menjimak itu baru boleh dilakukan setelah tawaf ifadah. Sebelum tawaf ifadah dilarang menjimak. Kalau menjimaknya sebelum melempar jumroh aqobah, berarti ihram hajinya batal. Maka harus menyaur tahun depan dan kafaroh jimaknya menyembelih seekor onta sebagai hadiah. Nah, kalau menjimaknya itu setelah melempar jumroh aqobah sebelum tawaf ifadah, maka cukup menyembelih hadiah seekor onta. Tidak perlu haji tahun depan karena hajinya tetap sah. Sebab dia menjimak setelah melempar jumroh aqobah. Nah, yang dimaksud menjimak itu adalah satu, alat kelamin laki-laki sudah masuk ke dalam alat kelamin perempuan, walaupun belum sampai keluar sperma. Atau yang kedua, terjadi persentuhan badan disertai nafsu birahi sampai keluar sperma. Ya, baik itu berupa rangkulan, ciuman, sampai keluar sperma, itu hukumnya sama dengan jima. Ya, kecuali kalau sekedar mencium tidak keluar sperma, itu tidak apa-apa. Tapi ada kafarohnya, yaitu menyembelih seekor onta. Nah, sedangkan kalau mencium sampai keluar sperma,
itu batal ihram hajinya. Ataupun berangkulan sampai keluar sperma, itu juga ihram hajinya batal. Harus haji tahun depan ditambah menyembelih hadiah seekor onta. Nah, kalau hanya mengingat sesuatu keluar sperma, membayangkan sesuatu keluar sperma, itu tidak ada kafarohnya. Karena tidak ada kesengajaan mengeluarkan sperma. Termasuk seperti mimpi keluar sperma, ya, tidak ada kafarohnya apa-apa. Nah, sedangkan dalam ihram umroh itu kalau dia belum sa'i, berarti ihramnya belum selesai. Maka ketika dia menjima, ihram umrohnya jadi batal, ya, tidak sah umrohnya. Karena itu dia wajib menyaur dengan umroh lagi. Ya, bisa dikerjakan setelah itu, tidak harus menunggu tahun depan kalau umroh. Tapi umroh yang dikerjakan batal, nah dia wajib menyaur dengan mengerjakan umroh lagi. Jadi umroh yang berikutnya ini wajib hukumnya sebagai bagian dari kafaroh yang harus dia kerjakan. Jadi wajib ditambah menyembelih hadiah seekor onta. Jadi selain wajib umroh lagi ditambah menyembelih hadiah seekor onta. Demikianlah para bapak, para ibu, para saudara jamaah sekalian, pengajian kita malam hari ini. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Atas perhatiannya kami syukuri, alhamdulillah, jazakumullahu khaira. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.